warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sumarni, SPD AUD MPD, Pengawas Taman Kanak-Kanak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Di tahun 2025 ini, saya mendapatkan satuan dampingan Taman Kanak-Kanak sebanyak 27 satuan pendidikan yang tersebar pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, dan juga Kecamatan Bontang Barat di 15 kelurahan. Bapak Ibu izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya membagikan praktik baik terkait penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang ada di dampingan saya. Praktek baik ini terkait penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Praktik baik akan saya deskripsikan menggunakan teknik STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Ketika memulai pendampingan terhadap 27 taman kanak-kanak yang menjadi dampingan saya menemukan realita yang kompleks dan beragam. Realita inilah yang menjadi dasar saya untuk melakukan transformasi pendidikan. Beberapa temuan saya diantaranya 1, 27 TK dampingan saya sudah memiliki visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Hal ini terlihat dari terpampang pada dinding sekolahan ataupun terdapat dalam dokumen kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Hanya saja, visi dan misi tersebut masih terlihat seragam dengan sekolah yang lainnya. Hal ini disinyalir karena mereka menyusun visi misi dari mengadopsi atau melihat contoh di internet. Temuan yang kedua saya dapatkan ketika saya melakukan analisis secara mendalam melalui studi dokumen, observasi maupun diskusi bersama kepala sekolah dan guru, bahwasannya visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan tersebut belum diselaraskan dengan keterbaruan pendidikan, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Dalam menjalankan pendampingan, saya mendapatkan tantangan diantaranya 1, resistensi terhadap perubahan. Tantangan terbesar datang dari zona nyaman. Sebagian guru dan kepala sekolah senior yang telah mengabdi puluhan tahun merasa bahwa sistem yang ada sudah teruji waktu. Tantangan kedua adalah rendahnya pemahaman konseptual. Bagaimana cara mengajarkan kreativitas dan berpikir kritis pada anak usia 5 tahun secara terencana. Bagaimana menerjemahkan dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kewarganegaraan ke dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman untuk disederhanakan dan dikonkretkan. Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Para pendidik PAUD adalah pembelajar seumur hidup, namun mereka juga memiliki keterbatasan waktu dan energi. Kepala sekolah dan guru tidak hanya melaksanakan tugas pokok mereka, tetapi mereka mendapatkan tugas-tugas tambahan seperti sebagai operator dapodik, bendahara, dan tugas-tugas lainnya. Tantangan keempat adalah heterogenitas satuan pendidikan. Ke-27 TK yang saya dampingi memiliki karakteristik yang sangat beragam. Ada sekolah besar di pusat kota, ada sekolah terpencil, ada sekolah di pesisir, ada sekolah yang berada di rumahan. Semua itu memerlukan pendampingan dengan strategi yang berbeda-beda. Menghadapi tantangan-tantangan ini, saya sadar bahwa peran saya bukan sebagai pemadam kebakaran yang menyelesaikan masalah sesaat. Saya harus menjadi seorang arsitek perubahan yang merancang sebuah proses pendampingan yang terstruktur, berkelanjutan, dan memberdayakan. Untuk menjawab tantangan yang ada, saya merancang program pendampingan dengan judul programnya adalah Akselerasi, Aksi Selaras Visi Misi dan Tujuan TK di Kota Bontang. Adapun tahapan aksi yang saya lakukan, yang pertama yaitu diagnosa dan pemetaan kebutuhan. Melalui aksi ini, saya berusaha memahami satuan pendidikan, bukan menghakimi. Saya menggunakan mata untuk melihat keadaan, saya menggunakan telinga untuk mendengar apa yang ada di sekitar satuan pendidikan, dan juga saya menggunakan mulut untuk mengajukan pertanyaan pemantik. Saya mengumpulkan dokumen visi, misi, dan tujuan pendidikan dari 27 satuan dampingan, menganalisisnya. Saya juga melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru untuk memotret apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan di satuan tersebut. Yang kedua, aksi saya yaitu membangun pemahaman dan visi bersama.
Setelah saya memiliki pemetaan atau peta dari setiap satuan pendampingan saya itu berada di level mana, maka tahap selanjutnya yaitu penyamaan persepsi dan membangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan kompetensi, pengetahuan, pemahaman guna untuk mengedukasi diri. Saya bekerja sama dengan IGTKI Kota Bontang membuat sebuah pelatihan terkait dengan pembelajaran mendalam yang saat ini sedang gencar digaungkan oleh Kemendikbudsemen. Di situ saya berperan sebagai narasumber berkolaborasi dengan fasilitator daerah untuk kepala sekolah. Aksi yang ketiga adalah pendampingan terfokus dan terdiferensiasi. Ini merupakan jantung dari program akselerasi. Setelah saya memiliki pemetaan satuan pendidikan sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam, khususnya 8 profil lulusan, maka selanjutnya saya akan melakukan pendampingan. Ada 3 kategori pendampingan. Untuk level perintis, saya mendampingi satuan pendidikan di level ini dengan pendekatan training dan mentoring. Melalui kombel-kombel baik antar satuan maupun dalam satuan, saya memfasilitasi teman-teman untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dari nol. Selanjutnya untuk level sedang, saya melakukan pendekatan pendampingannya menggunakan coaching dan facilitating, sedangkan untuk level mandiri, saya melakukan pendampingannya menggunakan pendekatan coaching dan lebih pada consulting. Dari visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang telah diselaraskan dengan pembelajaran mendalam, yaitu 8 dimensi profil lulusan dan juga prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, maka kepala sekolah dan pendidik mampu menginisiasi berbagai program kegiatan yang berpusat pada anak sesuai dengan minat, lebih kontekstual, lebih beragam lagi, sehingga visi, misi, dan tujuan tersebut hidup dalam keseharian pembelajaran anak-anak. Harapan saya dengan keadaan atau situasi yang seperti itu terus meningkat keadaannya sehingga PAUD bermutu untuk semua dapat diwujudkan. Demikianlah praktik baik yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semuanya dalam rangka Hari Guru Nasional 2025. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.